Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semakin menyusut kayaknya. Izin atau izin. Kalau izin. Nah, kita lanjutkan Madarasna fi syahr al-madi. Kita pelajari yang kita pelajari pada bulan lalu. Wasalna ila raqmi tsalits atau intahaina min raqmi tsalits. Kita selesai di nomor 3. Ya. Sekarang poin keempat. Safha 6 halaman 6. Ya. Kita akan percepat sedikit karena ini terakhir, makanya akan depan sudah mid semester, ya. Sudah mid semester. Pak Ridwan. Apa? Ya, yang keempat juga belum. Saya rasa juga belum. Baru sampai ketiga, ya? Baru sampai ketiga. Fikih. Sekarang fikih. Ya, akan kita percepat. Ya, mandiri tam yaqra, saya membaca. Nomor 4. Nah. Fayatamadmadha thumma ya'khudhul ma'a. Poin keempat halaman 6. Kemudian ya'khudhul ma'a, mengambil air. Ya. Ini setelah membaca basmalah, mencuci kedua tangannya 3 kali. Berikutnya thumma ya'khudhul ma'a biyadihil yumna, kemudian mengambil air biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Fayaj'alahu fi famihi, kemudian yaj'alahu, menjadikannya, maksudnya memasukkannya, ya, fi famihi, ke dalam mulutnya, wa anfihi, dan hidungnya, min hurfatin wahidatin, dari satu cidukan, dari satu ambilan, ya. Mengambil air dengan tangan kanannya, ya, setelah mencuci kedua tangannya, ngambil air dengan tangan kanannya, 1 kali ngambil. Ini untuk 2, untuk sekaligus untuk berkumur dan untuk beristinsyak, ya. Makanya disebutkan fayamat madha wa yastanshiqa, kemudian berkumur dan beristinsyak, ya. Melakukan istinsyak dan berkumur sekali, ya, tapi dari 1 kali ngambil, bukan ngambil untuk kumur, ngambil lagi untuk istinsyak, enggak, ya. Dalam riwayat yang sahih Bukhari, ya, Nabi SAW berwudu, mengambil air 1 kali dengan tangan kanannya, tapi untuk berkumur, kemudian sisanya untuk istinsyak. Wa yaf'alu hadza 3 marrat, dan melakukan ini 3 kali, ya. Berarti 3 kali ngambil, tapi sekali ngambil sekaligus untuk kumur dan untuk istinsyak. Ngambil lagi, ya, untuk kumur lagi dan untuk istinsyak lagi. Ngambil lagi untuk kumur lagi dan untuk istinsyak lagi. Dengan 1 tangan, dengan 1 tangan. Ya, dia dihiliumna, dengan tangan kanannya. Ya. Ya, tidak sunnah, tapi wudunya tetap sah, ya, tetap sah, tapi tidak sunnah, ya.
Islam mengajarkan kita berhemat, ya, untuk menghemat air dalam berwudu. Bahkan seandainya kita berwudu atau mandi di sungai yang banjir pun, kita diperintahkan untuk menghemat air. Ya. Sekali ngambil untuk kumur, ya, sisanya untuk istinsyak. Dan melakukan ini 3 kali. Ya. Kemudian poin kelima, tsumma yukhrijul ma'a min anfihi. Ya, tsumma kemudian yukhrijul ma'a mengeluarkan air min anfihi dari hidungnya. Ini namanya istinsar. Ya, istinsar masdarnya. Ya, fiilnya istansara yastansiru. Binafasihi, dikeluarkan dengan nafasnya, ya. Wa biyadihil yusra, dan dengan tangan kirinya, ya. Ketika kumur dan istinsyak menghirup dengan tangan kanannya, tapi kemudian ketika membuang, ya, disemburkan dengan hidungnya, dipegang dengan tangan kirinya. Wa yaf'alu hadza thalatha marratin, dan melakukan ini thalatha marrat, ya, tiga kali. Artinya beristinsyak dan beristinsar masing-masing 3 kali, menghirup, ya, dan mengeluarkan sebanyak 3 kali. Gimana? Yusra kiri, lawannya yumna. Ya, di atas poin keempat, biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Kemudian poin yang kelima ini biyadihil yusra, dengan tangan kirinya. Ya. Ya. Istinsyak. Buang dulu. Istinsyak. Kemudian ngambil lagi. Sadisat yang keenam, tsumma yaghsilu wajhahu, kemudian mencuci wajahnya, kullahu, semuanya, thalatha marratin, juga sebanyak 3 kali ini. Ya, semua wajahnya, bukan cuma depannya saja. Ada sebagian yang ketika membasuh wajah cuma depannya saja. Ya, padahal batasan wajah adalah kalau dari melebar dari batasan daun telinga kanan sampai kiri, ya, kemudian memanjang dari tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut al-mu'tad, yang biasa tumbuh, ya. Ya maaf kalau tidak ada rambutnya, bukan berarti kemudian basuh wajahnya sampai sini, tempat batas tumbuhnya rambut, enggak, ya. Tetap sampai sini, al-mu'tad, yang biasa tumbuh, ya. Kemudian batasnya sampai dagu. Nah, ini batasan wajah. Makanya di sini summa yaghsilu wajhahu kullahu, membasuh wajahnya semuanya. Thalatha marratin, juga sebanyak 3 kali. Marrat, ya, kali, ya. Mufradnya marratan. Kita bisa dengar marratan wahidatan, sekali. Ya. Marratan ini 2 kali. Kalau udah di atas 2, 3, 4 dan seterusnya berarti pakai jamak marrah. Misalnya salah tamarrot, atau arba'a marrot, atau samarrot, sita marrot, dan seterusnya. Marratan ukhra, sekali lagi. Gambar ini kan duluan basuh kaca ini. Oh iya, ini keliru gambarnya, ya. Jadi yang benar ini dulu, intisar dulu. Gimana? Yang benar intisar dulu atau membasuh muka dulu, istisar dulu. Tentunya ketika kita istinsyak, habis itu istinsar, ya. Ketika begitu juga ketika kumur. Sisanya kalau istinsar, itu udah habis itu kita buang air kumurnya, kemudian kita istinsar.
Habis itu selesai kumur, istinja dan istinsar, baru membasuh wajah. Kemudian poin 7, thumma yaghsilu yadayhil yumna. Kemudian mencuci yadayhil yumna, kedua tangannya, al-yumna thumma al-yusra, yang kanan kemudian yang kiri. Ya. Ilal mirfaqaini, sampai siku. Ya. Artinya sikutnya atau sikunya juga tetap ikut dicuci. Ma tahlilil asabi', dengan menyela-nyela jari, sambil menyela-nyela jari, ya. Dicuci kedua tangannya sampai siku, ya. Kemudian sela-sela jari juga dibersihkan, ya. Karena diantara kesucian adalah mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ya. Kemudian mencabut bulu kemaluan dan seterusnya, sama juga menyela-nyela jari, ya. Juga sama 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Thumma yamsahu jami'a ra'sihi biyadayhi ma'an. Kemudian mengusap, yamsah. Ya. Kalau tadi wajah, tangan dicuci, yaghsil, mencuci. Kalau ra's, yamsah, diusap. Biyadayhi ma'an, dengan kedua tangannya. Ya. Kalau mencuci kan otomatis airnya disiramkan ke tangan atau ke wajah. Tapi kalau mengusap, airnya nggak ditiurkan ke kepala, ambil air dibuang, cukup sekedar dibasahi, kemudian diusapkan ke seluruh kepalanya, jami'a ra'sihi, minal amam, dari depan, jauh dari depan, ilal khalaf, sampai ke belakang. Thumma yarji'u bihima, kemudian kembali bihima, dengan kedua tangannya, ilal amam, ke depan. Wa yaf'alu hadza maratan wahidatan, dan melakukan ini sebanyak 1 kali. Aw thalatha marratin, atau sebanyak 3 kali, ahyanan, tapi kadang-kadang. Ya. Riwayat yang ada sekali, tapi ada dalam riwayat Abu Dawud, ya. Dalam riwayat Abu Dawud sama dari Humran, budaknya diperintahkan oleh Utsman. Beliau ketika mensifati wudu Nabi SAW, ada riwayat Utsman menyapu kepalanya atau mengusap kepalanya sebanyak 3 kali, ya. Jadi riwayat yang 1 kali sahih, riwayat yang 2 kali juga sahih, disebutkan oleh Syarbani, ya. Makanya Syarbani mengatakan terkadang, ya, kita mengamalkan yang ini dan terkadang kita juga mengamalkan yang itu. Artinya terkadang kita mengusap sekali, terkadang mengusap 3 kali. Tujuannya apa? Agar mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Ya, karena satu ibadah ketika memiliki beberapa sifat, yang afdal adalah terkadang kita pakai sifat yang ini, terkadang pakai sifat yang itu. Tujuannya agar mengamalkan seluruh sunnah Nabi SAW. Jadi tidak ada sunnah yang mati. Ya, seperti doa ruku misalnya, ada riwayat Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal azim, ada riwayat Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Kemudian ada riwayat subuh putus, dan semua riwayat ini sahih, ya. Maka terkadang kita pakai Subhanarabbiyal azim, terkadang pakai Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan seterusnya, agar kita mengamalkan semua sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga ketika mengusap kepala atau menyapu kepala, ya. Riwayat yang 1 kali juga sahih, dan riwayat yang 3 kali juga sahih. Ya. Airnya dibuang, dibasahin saja.
Gimana ya? Mungkin afdalnya tetap ambil saja, ya. Walaupun dohirnya, kalau memang masih ada airnya tidak masalah, ya. Kalau memang masih ada airnya. Membasuh kepalanya di tempat umum, ya. Kalau bisa wudu di tempat yang tertutup, kemudian dibasuh kepalanya, ya ini lebih afdal, ya. Meskipun di kamar mandi tidak masalah, ya. Tidak harus wudu di tempat wudu, ya. Misalnya di kamar mandi, ya. Yang penting airnya suci, ya, dan tidak ada najis. Kemudian sekarang misalnya di tempat umum terbuka banyak laki-laki misalnya, dan nanti ada riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dan hanya mengusap imamahnya saja. Ya, ada riwayat Nabi berwudu dan tetap memakai imamah. Ya, Nabi membasahi mengusap bagian lubu-lubunya. Habis itu sisanya belakang cuma diusap, imamahnya cuma diusap. Maka dari sini para ulama mengatakan dibolehkan juga bagi wanita mengusap khimarnya, mengusap kerudungnya, ya, ketika berwudu, ketika mengusap kepalanya, ya, mengusap kerudungnya saja. Tapi kalau bisa memungkinkan, misalnya dari balik kerudungnya, tangannya bisa masuk, ya, lewat kerudung seperti ini diusap, ya tidak masalah, lebih afdal, ya. Tapi biarpun demikian, para ulama membolehkan dengan dalil bahwasanya Nabi SAW mengusap imamahnya. Maka dari sini pun para ulama mengkiaskan juga wanita yang berkerudung dibolehkan hanya mengusap khimarnya atau kerudungnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa? Ya, nanti ini poin ke-9. Ya. Boleh panjang. Pas begini kan susah ya. Oh, rambutnya sampai kaki misalnya, diusap sampai kaki. Ya. Lihat kita surat Al-Maidah, wamsahu biruusikum, ya, dan usaplah kepala kalian. Ruus bentuk jamak dari ros kepala. Yang diusap bukan rambutnya, ya. Jadi meskipun rambutnya panjangnya 2 meter, bisa 2 meter enggak, ya. Ada perempuan yang rambutnya sangat panjang, kalau masuk TV, ya. Jadi yang diusap itu bukan rambutnya tapi kepalanya, dan sampai belakang, sampai kofa, sampai tengkuk. Jadi bukan rambutnya, ya. Makanya meskipun kepalanya nggak ada rambutnya, bukan berarti kemudian tidak diusap, karena yang diusap itu kepalanya, cuma kepala yang tertutup rambut. Ya, jadi bukan ras, ya. Wa usahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan usaplah kepala kalian, ya, dan juga kaki kalian sampai kedua mata kaki, ya. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat wudu yang diperintahkan adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut, ya. Iya, ya, sampai sini bagian belakang, iya, bukan leher, sampai sini aja, ya, sampai bagian batas rambut tumbuh, iya, batasan tempat tumbuh rambut, bukan sampai leher sini, ini leher, enggak, iya, Pakai mic. tidak harus, ya, tidak disyaratkan, ya. Kita tetap mengusap kepala kita. Memang kebetulan kepala kita tetap tertutup rambut, ya. Tentunya sangat berat seandainya yang harus diusap adalah kulit kepalanya, ya, apalagi bagi yang memiliki rambut tebal, ya. Makanya dia diusap tetap kepalanya, tapi kebetulan kepala kita tertutup rambut, ya.
Nggak terdengar. Coba pakai mikrofon nggak? Pakai mic. Pak, ada mikrofon kayaknya. Nggak terdengar pertanyaannya. Iya. Wanita di depan umum. Untuk mengusap kepala semua tangannya, ya, bahkan sampai siku, ya, sampai sikunya, ya. Makanya ketika biasanya di musola atau masjid kan juga tempat wudhu sudah terpisah, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya tempat umum ya cari toilet saja, artinya tempat wudhu wanita juga banyak laki-lakinya. Khawatir aurat kita terlihat oleh laki-laki asing, ya udah kita wudhu di tempat kamar mandi misalnya, ya, yang tertutup agar aurat itu tidak terbuka. Ya, karena ketika berwudu wajib dibasuh sampai siku, ya. Silu apa? Jadi kalau nggak mau cari tempat. Apa? Cari tempat tertutup. Cari tempat tertutup. Kalau nggak ada sama sekali. Soalnya sekarang seperti di sini gitu. Jadi tutupi dengan kerudungnya. Kerudungnya kan panjang, menutupi tangan. Ambil air, kemudian dimasukkan di balik jilbab, udah dipasung di situ kan. Oh iya. Apa tertutup, nggak terlihat, ya? Bisa kalau. Ya. Dari balik kerudungnya, kalau memang tidak ada tempat tertutup, ambil air misalnya satu tangan kiri misalnya, kemudian diusapkan di tangan semua, ya, dari ujung jari tengah sampai siku. Harus airnya banyak ya Ustaz ya? Apa? Harus airnya banyak kan? Yang harus banyak. Nabi kan ketika berwudu hanya dengan satu mud air. Satu mud itu nggak ada satu botol aqua, ya. Maksudnya satu gelas aqua, paling sekitar ituan. Artinya Nabi ketika menyiram juga siram sedikit, habis itu diratakan. Makanya dari riwayat Nabi ketika membasuh tangannya itu sambil dipijit-pijit, karena memang airnya sedikit. Ketika diusapkan sambil dipijit-pijit biar merata. Ya, kalau kita kan biasa air banyak, keran air paling besar, kemudian disiramkan, dan harus airnya banyak. Cukup insya Allah ketika ngambil air satu kali ngambil segini, ini satu kali ciputkan tangan kiri misalnya, untuk membasuh tangan kanan saja itu cukup sekali basuh. Itu udah merata insya Allah, ya, udah merata dari ujung tangan sampai siku, insya Allah udah rata. Ya, Nabi hanya berwudu satu mud segini, ya, satu mud satu tangan seperti ini, ya, dan zakat fitrah takarannya satu so ada empat mud, ya, satu so ada empat mud, satu mud segini, ya, cukup. Kita sekali aja. Jadi nggak ada satu gayung, nggak ada, kebanyakan satu gayung ini untuk cukup untuk mandi. Betul. Nah, dalam riwayat Nabi berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok. Ya, satu sok berarti satu ukuran zakat fitrah. Kalau beras satu zakat fitrah seberapa gitulah. Nabi mandi dengan air segitu. Kalau kita mandi air segitu baru satu guyuran saja. Jadi itu mandi, dan maksudnya dimaksud mandi itu adalah mandi junub. Ya, membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Ya, dalam riwayat ada, ya, berwudu dengan air satu mud dan mandi dengan air arba'atu amdad, 4 mud atau satu sok. Ya. Ya, kalau kita lihat satu beras, satu kresek ukuran zakat fitrah, yaitulah Nabi mandi dengan air segitu. Ya. Mungkin pakai air. Ya. Kalau basuh tangan itu apa namanya dialirkan itu sah nggak? Cara geser dikit-dikit itu dialirkan saja, tidak dibasuh maksudnya. Ya. Harus sebagian ulama mengatakan demikian, cukup seandainya disiram saja cukup sah, tapi yang afdal tentunya sambil dibasuh. Ya, karena dimaksud cucilah kedua tangan kalian, jadi dicuci, bukan sekedar disiram. Ya, meskipun sebagian ulama membolehkan. Boleh. Gak harus disiram pakai keran. Kita ambil air segayung misalnya, dipopok nggak apa-apa. Jadi yang penting tangan kita bersih dari najis sebelumnya tentunya. Ya, bersih dari najis. Ya. Poin 9, tsumma yamsahu udhunayhi.
Kemudian mengusap kedua telinga, zahiran wa batinan, baik yang nampak wa batinan maupun yang tersembunyi. Fahuma juz'un minar ra'si, kedua telinga tadi, ya kedua daun telinga, juz'un bagian minar ra'si dari kepala. Ya, sebagaimana mulut dan hidung bagian dari wajah, ya, makanya para ulama mewajibkan membasuh peristinsyak dan berkumur, karena mulut dan hidung bagi wajah, begitu juga telinga bagian dari kepala yang wajib juga untuk diusap, ya, diusap dengan air yang tersisa setelah mengusap mengusap kepala, ya, sudah diusap dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, air yang tersisa digunakan untuk mengusap telinga, ya. Meskipun ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau mengambil air lagi, ya, ketika mengusap kedua telinga, tapi seandainya mencukupkan, ya, hanya dengan air yang tersisa dari mengusap kepala juga tidak masalah. Ya. Ashiran, yang ke-10, tsumma yaghsilu qadamaihi, kemudian mencuci, ya, membasuh qadamaihi, kedua kakinya, min ru'usi asabi'ihima, dari ru'us bentuk jamak dari ra's tadi, kepala, maksudnya ujung, dari ujung asabi'ihima, jari-jari kedua kakinya, asabi', ya, bentuk jamak dari usbu', ilal ka'baini, sampai kedua ilal ka'bain, sampai kedua tumitnya, sampai kedua mata kakinya. Al-yumna tsumma al-yusra, baik yang kanan, ya, yang kanan kemudian yang kiri, ma'a tahlilil asabi', ya, diikuti dengan menyela-nyela jari, ya. Sama, ya, mencuci kedua kakinya, ya, dari ujung jari sampai tumitnya, sampai kedua mata kakinya, ya, sebanyak 3 kali. Fa idza atamma fi dzalik, apabila atamma sudah menyempurnakan fi dzalik itu semuanya, ya, fi dzalika kullahu faqad tammal wudu, maka sungguh wudu telah sempurna, ya. Fa'idza faragha min wudu'ihi, dan apabila telah selesai dari wudunya, poin terakhir, yusannu lahu, disunahkan bagi dia, ayat Allah, berdoa kepada Allah, biqaulihi, dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya dan rasulnya, ya. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku golongan orang-orang yang bersuci, yang senantiasa senang bersuci, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, sahih, ya. Kemudian ada tambahan riwayat, ada tambahan lagi, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang tadi, artinya berwudu dengan wudu yang sempurna dari awal hingga akhir, kemudian diikuti dengan membaca doa ini, akan difutihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga, ya.
dan dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Apa saja 8 pintu surga? Ya, disebutkan dalam hadis babus shalah, pintu sholat, babul jihad, pintu jihad, babus siyam, ya pintu siyam atau pintu ar-royan, ya, babus shadaqah, pintunya orang di pintu sedekah, ya, bagi orang-orang yang senang bersedekah, bagi orang yang senang sholat dan jihad, ya. Kemudian babul aiman, pintu sebelah kanan. Ini pintunya orang-orang yang nanti akan 70.000 orang, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya, akan dipersilakan untuk masuk dari pintu ini, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhidnya, ya, benar-benar 100% bertawakal kepada Allah, tidak bertatoyur, ya, disebut dalam hadis yang panjang, tidak minta dikai dan tidak minta ruqyah, ya. Ini babul aiman, orang yang masuk surga tidak dihisab dulu dan tidak diadab dulu dalam rangka langsung masuk surga, ya. Babul qadimin al-ghaib, bab pintunya orang-orang yang bisa al-qadimin al-ghaib, menahan amarahnya. Babul taubah, pintunya orang-orang yang bertaubat. Babul haji wal umrah, pintu haji dan umrah. Dipersilakan amalan yang orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna tadi, ya, mengerjakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnah wudunya, kemudian diikuti dengan doa tadi, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah sampai waj'alni minal mutatahhirin, maka akan dibukakan 8 pintu surga dan dia diperintahkan untuk masuk dari mana saja pintu yang dia sukai. Oh, ada 2. Yang potongan asyhadu an la ilaha illallah sampai Muhammad dan Abdul Rasul, singkat saya ini Bukhari. Kemudian yang Allahumma ij'alni sampai waj'alni minal mutatahhirin, singkat saya ini At-Tirmidzi. Ini gabungan dua riwayat. Subhanallah wa bihamdihi, 2 setelah wudu. Oh, dipakai setelah wudu. Ditetapkan oleh Ustaz Firanda. Oh gitu. Siapa yang baca berwudu kafaratul masjid itu kan sama dengan kafaratul masjid. Itu dia akan stempel yang tidak hilang sampai hari kiamat. Itu setelah wudu. Iya. Dia walau ta'ala mungkin. Ya, mungkin. Ini juga ilmu baru bagi saya, walau alam mungkin. Iya. Tadi saya sahih. Iya. Sebentar, ini dari Ivan dulu, ya. Untuk yang menyela-nyela jaring tadi, itu pada waktu berkumur dan bisa tadi, itu perlu nyela-nyela jaring lagi atau juga apa? Tapi kan pada waktu mau masuk di sini, sebelum masuk, ya kan ngambil untuk kumur tadi, sekalian menghirup air. Itu perlu menyela-nyela jaring juga tetap. Menyela-nyela jari tadi kan ketika mencuci kedua tangan, dan mencuci kedua tangan tentunya setelah beristinsyak, setelah bermadmadah dan setelah membasuh wajah, ya. Cuma pertama tadi sebelum kita baru membaca basmalah kan mencuci kedua tangan, ya, sambil mencela-cela jadi nggak masalah, ya. Kemudian kumur, istinsyak, masuk wajah, mencuci kedua tangan juga sambil mencela-cela jari. Kalau yang mencuci kaki tadi, Apa? kalau yang mencuci kaki, yang nyala-nyala jari, kan Rasul tubuhnya hanya dengan 1 foot, gitu ya. Jadi kalau secara logika wajar banget harus sela-sela, karena kalau nggak di sela-sela jari itu kan bisa nggak kena. Kalau kita kan pakai keran, Sama, sunnah ini tetap berlaku baik kan udah basah. dengan keran maupun dengan barangkali nggak masuk. Karena di sela-sela jari kan ada lipatan-lipatan kulit, ya, lipatan-lipatan kulit yang di situ mungkin ada kotoran-kotoran yang meskipun tidak najis, ya, tapi yaitu termasuk kesucian adalah ghuslul barajim, ya, menyela-nyela lipatan-lipatan kulit yang ada di sela-sela jari, ya, menyela-nyela. Ya, seandainya air sudah masuk tanpa di sela-sela, ya tidak masalah, ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah, yaitu karena yang wajib memang meratakan air apa? Wudu.
tangan kan udah lama ya Ustaz? Belum tentu. Ini kan jari-jari kita kan terlipat, ya. Ada yang jari-jarinya sangat rapat sehingga nggak terlipat. Ketika cuma tetesan air dari keran, belum tentu masuk ke lipatan-lipatan kulit tadi. Tapi kalau misalkan bisa diyakinkan bahwasanya airnya sudah rata, nggak di sela-sela pun biasa. Ya itu wudhunya sah, ya, karena menyala-nyala jari bukan rukun. Artinya yang rukun adalah meratakan air ke tempat wudhu tadi. Ya, wudhunya sah, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah seperti itu. Ya, seperti membasuh 3 kali. 1 kali juga sah, ya, 1 kali juga sah selama memang anggota wudhu kita sudah terbasah, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah 3 kali. Bahwa istinja itu perlu banyak dimatikan ya, supaya air katanya. Lebih bagus dimatikan tentunya, biar airnya sehemat mungkin. Daripada air kucur terus tanpa dimanfaatkan, lebih baik dimatikan. Ya boleh seperti ini tidak. Ada riwayat ketika jari kaki dengan kelingking, ada riwayat untuk jari kaki dengan kelingkingnya, ada riwayatnya. Tapi seandainya susah misalnya, ya tidak masalah dengan jari mana saja. Ya, yang sunnah dengan jari kelingkingnya, dia dengan jari kelingkingnya yang sunnah. Ya, tapi mungkin susah, ya, sehingga ya dengan jari yang lain juga tidak masalah. Ya, dari tadi gimana? Pakai mic. Basmalahnya di dalam hati, ya. Kemudian berdoanya setelah keluar dari kamar mandi, berwudu selesai, kan langsung keluar dari kamar mandi. Ya, kalau mau menetap di kamar mandi kan enggak. Ya. Setelah keluar, kemudian baru berdoa, ya. Setelah keluar baru berdoa. Ya, karena dilarang mengucapkan kalimat-kalimat lain, lafzul jalalah, asma wa sifat, baca Quran dan seterusnya di tempat-tempat najis semacam ini. Nah, gimana? Pakai kaos kaki. Berwudu memakai kaos kaki. Jadi lepas kaos kakinya. Oh, mengusap kuf. Nanti ada pembahasan mengusap kuf. Caranya pakai kaos kakinya dalam keadaan suci. Artinya berangkat dari rumah sudah berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah itu kaos kakinya dipakai. Ya. Ketika kita tadi batal, kemudian berwudu, ya berwudu seperti biasa, cuma pas giliran basuh kaki cukup diusap. Itu nanti hukum mengusap khuf. Syaratnya memakai kaos kakinya harus dalam keadaan suci. Kalau kita belum berwudu, kemudian pakai kaos kaki, kemudian kita ingin mengusap khufnya ketika berwudu, ini nggak boleh. Karena syarat mengusap khuf harus sudah dipakai khufnya, kaos kaki atau sepatunya dalam keadaan suci. Artinya kita sudah berwudu dengan wudu sempurna. Sebelum pakai kaos kaki kita, ya, kaki dibasuh, setelah itu baru kaos kaki dipakai. Ketika kita mau sholat kita batal, kaos kaki nggak usah dilepas, berwudu seperti biasa, cuma pas giliran basuh kaki, khufnya cukup atau kaos kaki yang cukup diusap. Sama sepatunya diusap. Iya, kaos kakinya diusap. Zahir hadisnya natfu, mencabut, ya, termasuk kecil adalah natful ibti, mencabut bulu ketiak. Cuma seandainya digunting atau dikerok, ya itu tidak masalah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ngaraftu anna sunnah an-natfu. Saya tahu bahwasanya sunnah bulu ketiak adalah an-natfu, dicabut. Walakin la atahammal minal waj'i. Tapi saya tidak tahan dari rasa sakit. Ini perkataan Imam Syafi'i. Zahirnya Imam Syafi'i mengerok atau menggunting karena dia tidak tahan dengan rasa sakitnya. Ini Imam Syafi'i. Dibolehkan ya, tapi yang dibolehkan, ya, dibolehkan. Gimana Pak? Yang istinsyak?
Ya. Oh, istinsak kumur dulu. Oh, berbarengan. Langsung sendiri-sendiri ngambil air lagi gitu maksudnya. Umur 3 kali, hidup 3 kali. Oh, ngambil air sendiri-sendiri maksudnya ada hadisnya tapi dhaif. Ada hadisnya, ada riwayat bahwasanya istinsak dan istirsarnya beliau SAW dengan air sendiri-sendiri ambil air untuk umur, gitu maksudnya. Ambil air lagi untuk istinsak, seperti itu maksudnya. Oh, umur 3 kali. Allah Ta'ala, tapi riwayat yang paling logik dan ini riwayat yang paling sahih dan ini riwayat Bukhari. Ya. Satu kali ngambil, tapi untuk umur dan istinsak. Walau pada dari seperti itu Allah Ta'ala. Yang ada riwayat tadi ambil air untuk umur, tapi itu ambil air untuk istinsak, ambil lagi atau 6 kali ngambil. Dan riwayat ini dhaif, ada riwayat seperti itu Allah Ta'ala ini. Belum dicek lagi. Belum dicek. Iya. Ya tentunya seandainya itu ada riwayatnya sahih, ya tidak masalah. Tapi seandainya tidak ada hadisnya yang menyelisih sunnah, tapi ya kita tidak katakan wudhunya batal, enggak. Ya cuma menyelisih sunnah. Insya Allah wudhunya tetap sah. Ya cuma menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua doa Rasul dalam wudhu ya ada tambahannya waj'alni min ibadika sholihin itu sahih. Allahumma waj'alni min ibadika sholihin. Sehingga terakhir riwayat ini juga riwayat dhaif. Ya. Ini Tirmidzi sehingga saya ini riwayat Baihaqi. Ini diteruskan oleh Syarani. Kita lanjutkan. At-tani sifat salat. Kaifa yusalli al-muslimu salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan sedikit tadi. Adapun mengusap kepala sebagian masyarakat kita hanya ujungnya saja. Ambil air. Iya. Ini mazhab Imam Syafi'i demikian. Ya. Karena hadis Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan bahwasannya ketika beliau bersifat wudhu Nabi SAW mengusap kepala dari depan sampai belakang, riwayat Abdullah bin Zaid ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Oleh karena itu beliau mentakwil firman Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Wamsahu bi ru'usikum. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Hadis Abdullah bin Zaid tadi tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Makanya dia mentakwil bab di sini. Bahwa yang dimaksud adalah bab ba'diyah. Ba'diyah dari kata ba'd. Apa ba'd? Sebagian. Ya, sebagian. Dan bab di sini adalah bagi Imam Syafi'i ba al-ba'diyah, ba yang menunjukkan di sebagian. Makanya cukup bagi beliau mengusap hanya sebagian kepala. Ya. Bahkan sebagian ulama Syafi'i bahkan hanya satu rambut saja. Ambil satu rambut bisa sah wudhunya bagi mereka, bagi sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapatnya dia lemah. Dan dia Rajimah Ta'ala adalah yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala, mengusap seluruh kepala, ya, bukan hanya sebagian kepala. Ya meskipun ini mazhab Imam Syafi'i, tapi
Madhabnya beliau di sini lemah, yang maka tidak ambil. Ya, dan ketika ada saudara kita yang berwudu demikian, ya kita nasihati. Ya, kalau bisa terima alhamdulillah, kalau belum dia bersabar. Kanan kiri. Sampai seperti itu. Satu dulu baru kanan dulu baru kiri dulu. Kalau ada mungkin biasanya seperti itu hanya dari perkataan ulama mereka saja. Artinya ada ulama-ulama Syafi'i yang demikian, tapi riwayatnya tidak ada. Ya. Nah, yang pertama istiqbalul kiblah. Ya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan rukun. Ya. Syaratnya sholat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Ya, kecuali tidak mampu, sakit. Ya, kebetulan tidak ada orang di sekitarnya dan dia tidak bisa membalikkan badannya ke arah kiblat. Ya, datang waktu sholat, ya, seandainya ditunggu sampai akhir waktu juga kayaknya tidak ada orang yang membantu menghadapkan dia ke kiblat, ya udah dia sholat semampunya kemana dia menghadap. Ya, dia tawajjahu ila kiblat, dia tawajjah menghadap ila kiblat, ke arah kiblat. Wahiyal Ka'bah, dan itu adalah yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Wastiqbalul kiblah ruknun min arkanis shalah, dan menghadap kiblat termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Makanya tidak sah salat tanpa menghadap ke arah kiblat kecuali bagi yang tidak mampu, kecuali juga salat sunnah. Ya. Ketika di atas kendaraan. Ya, karena Nabi pernah sedang safar, kemudian beliau ingin melakukan salat witir dan salat qobliyah subuh atau 2 rakaat fajar. Maka dia tetap salat di atas kendaraannya, ya. Pertama diarahkan dulu ke arah kiblat, kemudian setelah itu dia mengikuti ke arah mana arah kendaraannya berjalan. Pertama dulu diarahkan kiblat, setelah itu dihadapkan sesuai dengan menghadap sesuai dengan arah kendaraannya berjalan. Ya. Kemudian al-qiyam li shalah, berdiri untuk salat. Ya. Wa yajibu alaihi an yusalli qa'iman, wajib bagi dia untuk salat dengan berdiri. Ini juga tentunya bagi yang mampu. Bagi yang mampu wajib bagi dia untuk berdiri. Bahkan ini termasuk rukun. Ya, makanya wa huwa ruknun min arkanis shalah, dan berdiri adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Ya, kecuali yang tidak mampu ketika seperti sahabat Imran bin Husain. Ya, waktu itu dia terkena penyakit wasir. Ya, ini sahabat Nabi yang terkena penyakit wasir. Dan masalah penyakit wasir kalau sedang kambuh sakitnya luar biasa, tidak bisa berdiri. Dan ini yang dialami oleh sahabat Imran bin Husain. Maka beliau sholat dengan duduk, tapi di tempat sujudnya ada bantal. Artinya biar sujudnya dia nggak terlalu rendah, nempel di bantal. Maka ketika Nabi masuk ke rumahnya dan melihat sholat dalam keadaan demikian, bantalnya diambil dan dilempar oleh Nabi SAW, dan beliau mengatakan sholli qa'iman, ya Imran, sholatlah dengan berdiri. Wa idam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa dengan duduk. Wa illam tastati' fa'ala janbin atau junbin, kalau tidak bisa dengan berbaring di sebelah kanannya. Ya. Berdiri merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian yang ketiga, yang bisalat allati yuriduha fi qalbihi, berniat salat yang diinginkan fi qalbihi, di dalam hatinya.
Ya, karena niat ini yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, mungkin sholat sama-sama 2 rakaat, tapi yang membedakan apa? Niatnya. Ya, apakah ini mau sholat fajar atau sholat subuh? Ya, maka yang membedakan adalah niatnya. Atau masuk baru pulang dari safar, ya, masuk masjid